Baik, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Excel Vira Malika. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan tentang manajemen risiko pada presentasi hari ini. Sebelum saya mulai memasuki materi pada hari ini, presentasi ini ditujukan untuk memahami konsep dasar dan langkah-langkah dalam manajemen risiko. Apa itu manajemen risiko? Manajemen risiko adalah proses identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko yang ada dalam suatu organisasi ataupun proyek. Risiko adalah kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi atau proyek secara negatif. Manajemen risiko bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko-risiko ini agar dapat mengurangi atau menghilangkan dampak negatif yang mungkin akan terjadi. Ada beberapa proses manajemen risiko yang melibatkan tahapan-tahapan penting. Yang pertama ada identifikasi risiko. Tahapan ini melibatkan identifikasi dan dokumentasi risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam konteks organisasi maupun proyek. Yang kedua ada analisis risiko. Langkah ini membantu dalam mengidentifikasi risiko yang paling signifikan dan memprioritaskan tindakan yang harus diambil. Yang ketiga ada evaluasi risiko. Evaluasi risiko membantu dalam menentukan apakah risiko tersebut dapat diterima atau perlu dilakukan tindakan pengendalian lebih lanjut. Yang keempat ada pengendalian risiko. Pengendalian risiko dapat melibatkan strategi transfer risiko melalui asuransi, mengurangi risiko dengan perubahan proses atau kebijakan, menerapkan tindakan pencegahan, ataupun mengalokasikan sumber daya untuk mengurangi dampak risiko. Yang terakhir ada pemantauan dan pengawasan. Tahapan pemantauan dan pengawasan penting untuk memastikan bahwa risiko tetap terkendali dan bahwa tindakan pengendalian yang diimplementasikan sangat efektif. Pemantauan risiko yang berkelanjutan memungkinkan identifikasi risiko baru yang muncul dan perubahan kondisi yang dapat mempengaruhi risiko yang ada. Baik, kita akan melanjutkan lagi, yaitu strategi reaktif dan proaktif. Apa itu strategi risiko reaktif? Strategi risiko reaktif melibatkan respon terhadap risiko yang telah terjadi. Dalam pendekatan ini, organisasi cenderung merespon risiko setelah mereka menyadari dampak negatifnya. Contohnya yaitu mengambil langkah-langkah penanggulangan setelah terjadinya kecelakaan atau kerusakan. Yang kedua ada mengajukan klaim asuransi setelah kerugian terjadi. Yang ketiga atau melakukan perbaikan setelah cacat produk ditemukan. Yang kedua ada strategi risiko proaktif. Strategi risiko proaktif melibatkan tindakan yang diambil sebelum risiko itu terjadi, dengan fokus pada pencegahan, mitigasi, dan pengurangan dampak risiko. Salah satu contoh strategi risiko proaktif yaitu mengadopsi kebijakan keamanan proaktif, melibatkan pelatihan keselamatan karyawan secara teratur, atau menjalankan audit risiko untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko secara sistematis. Kita akan lanjutkan yaitu untuk risiko perangkat lunak. Risiko perangkat lunak dalam manajemen risiko mengacu pada kemungkinan terjadinya masalah, kegagalan, atau kerugian yang terkait dengan penggunaan atau pengembangan perangkat lunak. Dalam konteks manajemen risiko perangkat lunak, risiko tersebut dapat timbul dari beberapa aspek termasuk kualitas perangkat lunak, keamanan, ketersediaan, dan kinerja. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam risiko perangkat lunak, yaitu bug dan kerentanan keamanan. Perangkat lunak yang tidak diuji dengan baik atau tidak memenuhi standar keamanan yang tepat dapat menghadirkan risiko kerentanan yang memungkinkan serangan oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kedua ada ketergantungan pada perangkat lunak pihak ketiga. Jika organisasi mengandalkan perangkat lunak pihak ketiga, ada risiko terkait dengan keandalan, ketersediaan, dan kepatuhan perangkat lunak tersebut. Yang ketiga ada ketidakcocokan antara perangkat lunak dan kebutuhan bisnis. Risiko ini terjadi ketika perangkat lunak yang digunakan tidak sepenuhnya memiliki kebutuhan dan persyaratan bisnis organisasi. Yang keempat ada kerugian data dan pemulihan bencana. Risiko tersebut dengan kehilangan atau kerusakan data dapat timbul jika perangkat lunak tidak memiliki mekanisme pengaman yang memadai atau tidak ada rencana pemulihan bencana yang efektif. Yang kelima ada keterbatasan performa. Risiko tersebut terkait dengan perangkat lunak yang lambat atau tidak responsif, yang dapat menghambat produktivitas dan pengalaman pengguna. Dalam manajemen risiko perangkat lunak, penting untuk mengidentifikasi risiko-risiko tersebut, untuk menganalisis potensi dampak dan kemungkinan terjadinya masalah, serta mengadopsi tindakan pengendalian yang sesuai. Ini termasuk pengujian perangkat lunak secara menyeluruh,
penerapan kebijakan keamanan yang kuat, pemantauan dan pemulihan bencana yang baik, dan memastikan kesesuaian antara perangkat lunak dengan kebutuhan bisnis. Kita akan lanjutkan untuk ini ada identifikasi resiko. Identifikasi resiko adalah proses mengidentifikasi, mengumpulkan informasi, dan menganalisis faktor-faktor yang dapat menyebabkan risiko dalam suatu organisasi, proyek, ataupun kegiatan. Tujuan dari identifikasi risiko ini adalah untuk mengidentifikasi potensi ancaman, kerentanan, atau kejadian yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan menyebabkan kerugian atau dampak negatif. Ada beberapa langkah-langkah untuk mengidentifikasi risiko. Yang pertama ada identifikasi sumber risiko. Identifikasi sumber risiko melibatkan mengidentifikasi semua faktor internal dan eksternal yang dapat menyebabkan risiko. Yang kedua ada identifikasi jenis risiko. Setelah mengidentifikasi sumber risiko, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi jenis-jenis risiko yang mungkin terjadi. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi merupakan langkah penting dalam mengidentifikasi risiko. Yang keempat, ada menganalisis risiko. Setelah informasi terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis risiko tersebut. Hal ini melibatkan penilaian terhadap kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya terhadap organisasi ataupun proyek. Yang terakhir ada dokumentasi risiko. Setelah risiko diidentifikasi dan dianalisis, penting untuk mendokumentasikan risiko tersebut. Dokumentasi risiko termasuk menggambarkan risiko secara rinci, mencatat sumber risiko, jenis risiko, faktor-faktor yang berkontribusi, serta dampak dan kemungkinannya terjadi risiko. Proses identifikasi risiko harus dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan beberapa pihak terkait. Hal ini memungkinkan untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang risiko yang dihadapi dan mengambil tindakan yang tepat dalam mengelola risiko tersebut. Sekian, terima kasih untuk presentasi saya hari ini. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Selamat pagi dan terima kasih.